Tiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok akan mendemokan praktikum keamanan cyber untuk tugas yang keenam. Sebelumnya kami dari mata kuliah praktikum keamanan cyber dari kelas C, di mana kami disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Di antaranya ada saya, Andre Morayo, Saya Beverly Rawan. Saya Daniel Azaria Tofuama. Dan saya Yakob Rahayaan. Oke, lanjut. Saat ini kita akan memasuki ke lab setup a multi VM environment. Karena tujuan lab ini kita akan setup virtual network environment yang akan kita hubungkan ke beberapa virtual machine di dalam virtual box ini. Oke. Nah, deh. Sebenarnya kita membutuhkan 3 file VM tambahan untuk membuat VM ini, yaitu kali linux.ova, metasploitable.ova, dan juga securityonion.ova. Oke. Lanjut saja untuk step yang pertama. Jadi kita akan mengimport appliance virtual machine into VirtualBox. Namun sebelumnya, saya sudah melakukan percobaan sebelumnya. Di sini sudah saya import ketiga VM tadi dengan cara kita ke file, import appliance, dan kita memilih file yang akan kita import. Untuk kasus kali ini misal kali Linux, Metasploitable, dan juga Security Onion. Oke, karena kita sudah selesai untuk eh, pengimportannya, bisa kita lihat ya, hasilnya akan seperti ini. Muncul ada kali, metasploitable, dan juga security onion. Oke, untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke step yang kedua. Kita akan menghubungkan virtual machine untuk membuat lab virtual. Pertama, kita bisa pilih yang Kali Linux. Kita lihat pada bagian network, di situ terdiri atas satu adapter, di mana Kali Linux memiliki satu adapter jaringan yang menggunakan mode jaringan internal di VLAN internet. Selanjutnya kita bisa lihat pada VM Metasploitable. Di sini terdiri atas 2 adapter yang menggunakan mode jaringan internal atau internal network. VM selanjutnya yaitu Security Onion. Di sini terdiri atas 4 adapter, yang dimana tiga adapter menggunakan mode jaringan internal atau internal network dan satu menggunakan mode NAT yang dapat digunakan untuk mengakses internet. Nah, Security Onion ini menghubungkan semua VM dalam jaringan virtual dengan satu adapter jaringan di masing-masing VLAN-nya. Selanjutnya kita bisa lihat di CyberOps Workstation. Di sini terdapat satu adapter untuk VM CyberOps Workstation ini berada dalam mode jembatan atau bridge adapter. Jadi VM ini tidak berada dalam jaringan internal bersama VM lainnya, maka dari itu kita perlu mengubah jaringannya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke settings, lalu pilih pada menu network, dan pada bagian attach itu kita ganti ke internal network. Untuk name-nya sendiri kita pilih yang inside, lalu sudah kita klik OK. Sekarang setelah adapter jaringan berada di jaringan internal dan VLAN yang benar, kita akan menjalankan VM CyberOps dan kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di langkah ini kita akan masuk ke dalam CyberOps dan di sini CyberOps telah terbuka. Lalu kita akan masuk ke terminal untuk memasukkan perintah ls lab support file script. Nah, di sini sudah berhasil seperti yang ada di modul di sini. Nah, di sini ada ulasan di bagian H yang dimana script
configure as dhcp.sh itu digunakan untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan agar meminta alamat IP dari server DHCP. Ini adalah pengaturan default untuk VM CyberOps. Nah, untuk configure as static.sh, ini akan mengkonfigurasi antarmuka jaringan dengan alamat IP statis yang dimana itu adalah 192.168.0.11 dan gerbang defaultnya itu 192.168.0.1. Nah, untuk script configure as static.sh ini kita jika perlu kita akan memasukkan sandi jika diminta untuk mengatur alamat IP di dalam jaringan virtual. Nah, kita akan melakukan running perintah ini yaitu sudo lab support file script configure as static sh. Nah, di sini telah sesuai yang di modul yang dimana IP-nya adalah 192.168.11./24 dan untuk gateway-nya itu 192.168.0.1. Nah, selanjutnya di sini ada catatan jika Anda perlu membuka CyberOps sebagai lingkungan mandiri dengan akses ke internet, ubah adaptor jaringan ke jembatan dan jalankan script. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, itu kembali ke VirtualBox dan nyalakan VM lainnya, yaitu Kali Linux, Metasploitable, dan Security Union. Lihat di tabel pengaturan VM untuk informasi nama pengguna dan kata sandi. Baik, kita akan masukkan dulu ini, yaitu Kali Linux, Metasploitable, dan kita akan melihat tabel yang ada di atas untuk melihat username dan passwordnya. Nah, di sini bisa dilihat ternyata username dan passwordnya berbeda-beda. Jadi kita akan mengambil username dan password yang ada di sini. Ya, sambil menunggu kita lihat jadi di sini username untuk Kali Linux, Metasploitable, dan Security Union. Nah, di sini kita diminta username, itu root, dan password itu CyberOps. Oke, kita menunggu untuk masuk. Nah, di sini kita telah berhasil masuk, dan selanjutnya kita akan masuk ke Metasploitable. Kita berpatokan dengan tabel yang ini untuk username dan passwordnya. Kita akan menunggu untuk masuk ke dalam VM ini, itu VM Metasploitable. Mungkin di sini akan sedikit lama. Kita menunggu saja. Nah, ini masih dalam proses untuk membuka VM Metasploitable. Di sini memang sedikit lama untuk membukanya.
Nah, ini sudah dalam proses untuk membuka itu di mana ini sedang starting. Nah, sebentar lagi ini akan selesai. Nah, kita di sini diminta untuk memasukkan password. Nah, baru selanjutnya kita akan membuka yang ini, Security Union. Nah, saat ini sedang sementara loading. Nah, di sini diminta username dan password. Nah, kita akan melihat sesuai yang di table di sini. Itu username analis dan password itu CyberOps. CyberOps. Oke. Nah, sini sudah selesai masuk. Baru kita lanjut ke langkah yang tadi itu. Em, Setelah semuanya telah selesai berjalan, kita akan lakukan ping dari virtual machine CyberOps, yaitu yang mana kita akan melakukan ping 209.168.200.235. Nah, saat ini berjalan, kita akan melakukan Ctrl C untuk menghentikan ping. Nah, di sini bisa lihat setelah sama dengan yang ada di modul, baru lanjut kita akan melakukan ping 209.168.201.17. Nah, di sini juga berhasil. Baru kita Ctrl C lagi untuk menghentikannya. Nah, kita bisa dilihat sini semua paketnya terkirim dan diterima. Baru selanjutnya kita akan menutup jendela terminal setelah selesai. Baik, kita akan tutupnya dan untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk langkah berikutnya, di setiap VM kita melakukan state, file, dan close. Untuk yang pertama-tama di CyberOps, close, dan kita memilih save the machine state. Untuk untuk VM yang lain kita menggunakan send the power of the machine. Ini untuk Kali juga dan Metasploitable.
kita melakukan hal yang sama seperti security onion, power of the machine. Uh, Sekian dari presentasi demo kami. Kami harap uh, presentasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.